Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pagi ini saya dibangunkan oleh ada satu tag yang ngasih tahu, "Kak, videonya viral." Video yang mana? Video apa? Dan setelah saya lihat, ternyata di TikTok ada satu unggahan dari salah satu akun fansnya KKI. Saya lupa namanya, viral apa begitu, lupa. Tapi dicari itu lagi viral kok. Dan itu ternyata mengambil dari IG story-nya Keanu AGL yang dia bilang ini sedih banget seperti itu. Saya lihat, oh ini ternyata video beberapa bulan yang lalu. Dan saya perlu mengangkat ini karena memang ada satu pesan yang ingin disampaikan oleh saya dan KK, yang rupanya di video ini juga banyak yang terus kemudian saya lihat komennya itu, komen yang di video saya ya, itu akhirnya banyak orang yang ternyata mengalami atau sharing hal serupa. Ternyata KKI tidak sendiri. Ada banyak hal yang terus kemudian baru ketahuan sekarang, dan orang-orang akhirnya juga selain lebih simpatik lagi terhadap KKI, tapi juga ada banyak hal yang bisa dipelajari bahwa kebanyakan dari kita itu mengalami apa yang namanya bullying atau dirundung. Nah, ini perundungan, padanan kata bully. Nah, ini nggak tahu benar atau enggak, tapi arti yang lainnya kalau di bahasa Indonesia itu adalah penyakat, sekat, dikucilkan seperti itu. Nah, ternyata hal ini banyak dialami dan gak banyak orang yang akhirnya berani come out atau ngomong. Bahkan banyak orang yang akhirnya, orang sukses ya, yang setelah menjadi seseorang sukses, mereka baru cerita kalau dulu waktu kecil dia mengalami apa yang namanya bullying ini. Nah, berikut ini sambil kita akan reaction lagi video saya sendiri, kita akan coba untuk mencari tahu. Dan saya punya 10 resep untuk menghindari bullying atau mengatasi bullying itu atau perundungan jika itu terjadi kepada kalian. Semua orang pasti mengalami, baik itu ringan maupun tidak, diejek, disindir, dikucilkan dan dikatai oleh orang yang lain. Dan for your info, ini adalah sesuatu yang wajar jika itu masih ya nggak terus sistemik itu akhirnya berulang kali terus memang ditujukan untuk kita. Nah, kalau seandainya itu terjadi, itu kita harus seperti apa? Kita akan langsung sambil kita lihat videonya kali ini. Kita akan pakai 2 kamera karena TV-nya ada di sebelah sini, jadi halo. Sekarang kalian bisa lihat, ini akan saya putarkan video yang saya buat waktu itu sekitar bulan Oktober mungkin ya, saya lupa. Jadi di studio, di manajemennya KK di daerah Senayan, kita merekam video ini. Dan ini sudah disetujui oleh KK, disetujui oleh mamanya, dan beberapa diantaranya memang sensitif. Jadi mohon didengarkan dengan segala pertimbangan, jangan langsung dimakan semena-mena atau menggunakan emosi. Dan KK di sini berusaha untuk menyampaikan semua ini dengan tujuan agar dia jadi satu-satunya orang terakhir yang merasakan ini, dan kalian semua nggak harus seperti itu. Ada satu hal yang di sini memang sedikit ironi, adalah saat dia mengaku tidak memiliki sahabat, nggak pernah punya sahabat. Makanya orang sekarang tahu kalau KK memanggil teman-temannya ini atau memanggil para followersnya dengan sebutan sahabat KK. Nah, nggak usah lama-lama, kita akan play videonya. Coba di play sambil dicepetin. Ada operator saya namanya Leo Surgi. Cantika, gitu aja lah ya, lebih pendek namanya. Pause dulu. KK itu seorang entertainer. Jadi pas kamera nyala, dia ini seperti jadi seseorang yang berbeda. Tapi bukan berarti berbedanya itu berbeda 180 derajat ya, tapi berbedanya tuh kayak dia tahu dia harus seperti apa. Dan dia melakukan itu karena dia tahu bahwa itu akan membuat orang yang menontonnya itu menyukai. Walaupun ada yang terus kemudian mentertawakan dan sebagainya, tapi dia ternyata menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang memang dia merasa kalau dirinya seorang komedian, dan dia ingin membuat orang-orang itu happy dengan apapun itu tadi. Jadi setelah saya melihat itu, kadang orang memikirkan ini Keke kenapa yang melakukan hal bodoh ini. Ternyata dia memang melakukan itu untuk secara sengaja untuk menghibur orang lain. Coba di play lagi. Saya sok-sok Anda tuh di sini. Maaf ya Om. Tadi kan kita bikin konten.
Iya. di channel kamu. Iya. Nah, dan seru-seru untuk keramal kamu. Nah, kalau penasaran kontennya kayak gini nih. Ini ada 78 kartu, tapi diambilnya itu sebenarnya awalnya dari kartu Randy. Ini juga sempat jadi viral saat Keke bilang calonku nanti berawalan huruf D. Bukan saya loh ya, saya udah nikah. Oke, pause dulu. Keke ini pribadi yang menyenangkan. Jadi di luar apapun kata orang tentang dia, dibilang norak lah dan sebagainya, tapi dia ini memang memiliki satu tujuan yang yaitu tadi ingin membuat orang itu happy dengan kontennya, membuat orang itu tertawa, membuat orang itu melupakan semua yang terjadi pada diri mereka masing-masing dan menikmati apapun yang diberikan oleh Keke ini tadi. Coba di play. Nonton langsung ke sana. Kalau di sini Keke akan kita buat dia mengaku. Lihat wajahnya. Jadi semua pertanyaanku akan dijawab benar-benar tanpa ada apapun yang ditutupi. Kamu akan curhat di sini semuanya. Dan kalau video Pause dulu. yang berarti Dan gak ada rekayasa apapun. Keke tidak mengetahui. Ya sebenarnya setelahnya sih akhirnya tahu dan saya tanyakan nih loh ditonton ulang dan dia akhirnya menyetujui itu tadi. Tapi ingat ya sekali lagi kalau belum nonton ini ada di beberapa video saya yang ke belakang, silahkan nonton biar gak di pause-pause seperti ini. Tapi sekali lagi ingat ini mengandung bawang dan jangan emosional menontonnya. Tapi kita ambil apapun yang baik yang akan menjadikan sesuatu agar kita tidak mengalami apa yang dialami oleh KKI. posisiin aja nyaman. Ini posisi sedang di sebelum masuk ke induksi, jadi mau dihipnotis. Iya, Coba bisa. terusin. Nah, mulut. Tarik dari hidung sampai senat mulut. Kamu akan lebih rileks lagi. Dan perlahan sebenarnya kursinya ini saya geser ke belakang agar dia merasa lebih nyaman. Cepetin lagi, Leo. Ikuti dalam hati 95. Ikuti dalam hati. Dia memilih menjadi komedian karena dia merasa bahwa dunia nyata itu lebih menyakitkan. Dan saat dia melakukan itu berarti dia memang melakukan profesinya ini sebagai pelarian karena di dunia nyata dia merasa sangat sakit. Nah, kenapa sakitnya coba kita play. Menyakitkan karena dari kecil kayak udah bersakit saja. Apa yang membuat kamu paling sakit waktu masih kecil? Iya, itu dihina jelek. Pause dulu. Dihina jelek dan dihina culun. Oke, fine. Jika kita ternyata memiliki satu standar tertentu terhadap wajah, biasanya akan dianggap ganteng atau cantik kalau wajahnya simetris. Oke, dan kalau nggak overweight, dan kalau nggak memiliki satu perbedaan di antara kebanyakan orang. Saya bilang perbedaan karena kadang-kadang ada satu standar tertentu yang mengatakan bahwa oh ini tuh cantik, ini tuh ganteng. Padahal nggak ada namanya konsensi seperti itu di seluruh dunia. Tapi karena ini menjadi sesuatu yang disepakati, maka terus kemudian tiba-tiba oke, berarti ini adalah ganteng dan cantik. Atau bisa juga diartikan ganteng dan cantik itu identik dengan sesuatu yang berhubungan dengan masa muda. Masa muda tuh kan belum gendut, jadi badannya masih slim, wajahnya kencang, dan mata yang juga misalkan nggak terlalu lebar atau nggak terlalu kecil. Banyak hal yang saya juga nggak tahu kenapa hal seperti itu terus kemudian dianggap ini ganteng, ini cantik. Dan memang setuju atau tidak, dalam dunia ini orang-orang yang terlahir ganteng dan cantik akan memiliki privilege atau satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak memiliki hal tersebut tadi. Ayo, kalau seandainya nih ada satu bercandaan nih di Facebook dan di sosial media, kalau ada satu cowok terus kemudian ngelirik satu cewek terus kayak seperti itu, kalau cowoknya ganteng, nah itu namanya flirting. Kalau cowoknya jelek, itu namanya pelecehan seksual. Karena tergantung, kalau dianya ganteng dia dapat semuanya dengan gampang. Dulu pun juga begitu. Saya tergolong orang yang wajahnya biasa-biasa aja. Ada yang ganteng banget, terkenal banget. Yang cantik juga terkenal banget. Dan memang hal seperti itu sesuatu yang ya pemberian Tuhan. Mereka pun juga gak minta dan mereka diberikan itu. Maka dari itu waktu KK bilang seperti itu tadi, saya related ke dalam beberapa hal. Dan
Harapan saya sih kepada yang mendengarkan, tidak melakukan hal ini. Dan kalau melihat hal ini dilakukan, bantu mereka untuk recover dan laporkan ini. Yuk kita lanjutkan. Oke, satu-satu, kenapa kok dihina jelek terus membuat kamu jadi marah? Kayak aku dulu merasa kalau aku cantik. Nah, kalau kamu merasa cantik, ya memang kamu cantik. Kenapa kok kamu harus marah kalau orang lain bilang jelek? Nah, kadang bullying juga menimpa kepada seseorang dengan keadaan yang dia nggak pernah minta. Ada orang yang dibully karena profesi orang tuanya. Ada orang yang dibully karena kondisi keluarga, ekonomi keluarganya. Ada yang dibully dengan hal-hal yang dia tuh nggak salah gitu loh. Kalau sesuatu ini dia pilih terus dia melakukan itu, misalkan baju lah ya, baju dipakai terus jelek dibully ya. Kalau dia nggak ganti baju ya bully terus aja karena memang ya bajunya nggak pantas seperti itu ya. Ya walaupun ya silahkan aja sih. Cuman maksud saya di sini, kalau seandainya itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan yang kita nggak bisa memilih, apakah si pembuli ini juga kalau ternyata diposisikan di posisi yang sama akan tidak merasakan juga sedih seperti itu? Jadi bullying itu ternyata nggak hanya sesuatu yang melekat pada kita, tetapi sesuatu yang ada di sekitar kita pun kadang dipergunakan sebagai sesuatu untuk menjadikan bullying terhadap kita. Aku tuh malah diemin aku, malah marah ke aku. Apa sih salah aku? Kenapa semua orang itu benci banget sama aku? Kos, nggak ada yang salah dengan diri kalian. Gak ada yang salah dengan siapapun kalian. Apapun yang kalian terima, kalian lahir dengan apapun yang kalian miliki, itu adalah anugerah dari Tuhan. Ini adalah satu hal pertama yang harus kita ketahui, bahwa apapun ini itu bukan salah kalian. Nah, langsung saya akan sambil bukakan kartu. Jadi kalau saya lihat di sini, kita harus memiliki sebuah perubahan sikap. Ada kartu The World di sini, bahwa memang kita itu perlu tahu bahwa kita harus keluar dari mindset bahwa apa yang dikatakan oleh mereka itu tidak benar. Jadi kita harus tahu bahwa apa yang disebutkan atau dikatakan atau dituduhkan oleh bullies atau bullier ini tadi itu tidak benar. Ingat, itu harus kita ketahui dulu. Bukan salah kalian, bukan salah orang tuamu, bukan salah apalagi Tuhan. Jadi jangan menyalahkan siapapun. Karena memang kondisi ini adalah sesuatu yang terbaik yang bisa kita miliki. Saat kita lahir, kita harus tahu bahwa ini adalah yang terbaik dari apa yang kita miliki. Yuk dilanjutkan. Apa gara-gara aku gak mungkin suruh marahin? Aku marahin anak guru itu. Aku bilang, aku tuh malah gak minta dia makan, minta nenek. Aku makan minta nenek aku gak minta dia. Tapi kenapa selalu nyakitin aku? Dari kecil aku bangkuku itu selalu diambil dia. Aku sampai gak punya bangku, aku sampai berdiri, kadang duduk di bawah. Gara-gara dia itu padahal bangku yang buat kakek aku. Kenapa dia yang duduk? Kenapa aku gak boleh duduk di situ? Oke, pause dulu. Nah, bullying juga biasanya terjadi karena kita itu menganggap apa yang mereka lakukan ini akan terjadi selama-lamanya. Dan dengan itu semua muncul kekhawatiran yang mengurung pikiran kita dan membuat sesuatu ini akan kita anggap terjadi terus-menerus sepanjang hidup kita. Dan saat itu sudah merasuki pikiran kita, maka tidak ada hari yang akan indah karena kita kehilangan hope atau harapan itu sendiri. Nah, daripada itu kita harus berpikir bahwa apapun yang dikatakan oleh orang ini tadi selain tidak benar, keluar dari mindsetnya dulu. Dan kita harus berpikir bahwa ini semua bisa dihentikan. Kita bisa melepaskan diri dari ikatan ini dan pergi dari kungkungan pedang-pedang yang ada di pikiran kita. Terkadang sesuatu yang kita pikirkan sebagai logis itu sebenarnya adalah ketakutan yang kita ciptakan sendiri. Nah, jadi kita harus tahu
bahwa ini adalah ketakutan yang kita ciptakan sendiri. Yuk lanjut lagi. Ya ada sama sekali. Teman-teman SMP juga aku sering diituin, dicuit-cuit. Aku sering dicubitin. Nah, cara terbaik untuk menghindari bullying itu adalah pergi atau tinggalkan itu saja. Tapi sebelum itu kita harus tahu sebenarnya apa yang menyebabkan bullying itu tadi. Nah, sebenarnya bully itu sendiri muncul karena satu hal. Kita tidak percaya diri. Kita merasa ada kekurangan di dalam diri kita. Seperti kartu The Eight of Cups. Semuanya sebenarnya sudah sempurna, tetapi somehow kita menaruh dengan cara yang salah sehingga kita menganggap itu adalah kelemahan dan kekurangan diri kita. Artinya kita mengiyakan dan mengafirmasi apa kata-kata si orang yang membuli itu tadi. Coba kalau kita ngomongin masalah ganteng, ngomongin masalah gendut seperti itu ya. Nah, dan kita nggak lari dari konteks yang memviralkan ini adalah seseorang yang kalau dibilang ganteng juga ya masih debatable. Dibilang kurus, ya dia badannya mungkin lebih gede dari saya. Keanu AGL. Tapi berapa banyak followersnya, berapa banyak orang-orang yang terus kemudian mengidolakan dia, berapa banyak orang yang mengagumi dan terhibur dengan apa yang dia lakukan. Nah, kembali terus kemudian kita akan berpikir bahwa sebenarnya Keanu bisa seperti itu karena dia percaya diri dengan dirinya sendiri. Cintai diri kalian sendiri dan munculkan rasa percaya diri. Dan nikmati hidup kalian karena kalian berhak untuk bahagia. Lanjut. Gitu. Sekolah dari SD aku pengen duduk berdua sama teman-teman. Aku malu kadang kalau aku disuruh duduk sendirian di bangku sendirian. Teman-teman aku malah duduk berdua. Mereka senang-senang. Aku malu. Aku pengen seperti itu. Pause. Kita harus stand up for ourselves. Kita harus benar-benar berani ngomong. Karena kalau enggak, mereka akan melakukan itu. Dan mereka saat melakukan itu coba-coba. Saat mereka melakukan coba-coba dan ternyata berhasil, mereka akan ulangi lagi. Itu sifat dasar manusia. Anak saya yang umur 5 tahun juga seperti itu. Dia coba-coba untuk gak boleh makan yang manis-manis sama mamanya bilang ke saya. Saat saya membolehkan sekali, dia akan mencoba lagi. Dan yang ketiga, dia nggak nanya mamanya, langsung nanya ke saya. Nah, tapi di sini yang saya ingin sampaikan itu adalah untuk hal yang sifatnya mengakhiri atau melawan itu semua pun perlu mindset seperti ini juga. Kita harus berani stand up, harus berani. Akhirnya itu ada satu poin di mana kita akan no. Saat kayak kita misalkan aduh malas banget baca buku, kita harus memulai dengan membuka halaman pertama. Dan ini memang yang paling susah. Sesuatu yang selalu dikatakan oleh ibu saya, sesuatu memulai sebuah kebiasaan itu yang paling susah. Saat kita sudah melakukan itu lebih dari 90 kali, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Saat kita melakukan itu lebih dari 300 kali, maka itu akan menjadi sebuah gaya hidup. Ini adalah kunci kedua setelah kita menyadari bahwa kita itu tidak salah dan kita mampu dengan kepercayaan diri untuk bisa mengatasi ini tadi. Next. Pas pindah ke SMP mereka mengujuk-ngujukin teman-temanku untuk gak temenan sama aku. Apa salahku? Siapa salahku? Aku pengen punya teman. Aku pengen banget punya teman. Aku pengen banget punya teman. Jadi nggak mau sendiri. Aku gak mau sendiri. Aku pengen punya teman. Kita banyak tapi hanya minta seperti anak-anak yang Aku lain. pengen jadi anak-anak yang lain. Ya punya orang tua lengkap. Ya ulang tahun itu dirayain. Aku bukan anak tukang becak. Aku bukan anak. Stop dulu. Cara berikutnya adalah berteman dengan si pembuli ini tadi. Karena sebenarnya apa yang mereka lakukan itu adalah ingin memutus pertemanan dengan kita. Maka agar kita menang, kita harus bisa berpikir dengan cara yang berbeda, berteman dengan mereka.
Saat kita mencoba untuk berteman dengan mereka, berdamai dengan mereka, itu adalah cara pertama yang bisa kita coba. Dengan kita menunjukkan kalau kebesaran hati kita, kalau it's okay, ya sudah, saya memang seperti ini, tapi saya ingin menjadi teman kamu. Gak apa-apa kok, kamu berpendapat seperti itu, kita berbeda, ya udah kita temenan. Ini adalah salah satu cara yang paling aman untuk bisa mengakhiri ini semua. Mereka berusaha untuk memutuskan pertemanan, kita berusaha untuk sebaliknya, yaitu berteman dengan mereka. Maka berikutnya adalah cuekin aja. Biarkan itu berlalu. Biarkan hal ini akan, ya sudah. Tapi kamu harus tahu bahwa yang mereka katakan itu tidak benar. Apa yang mereka ungkapkan itu salah. Dan apapun yang benar itu adalah apa yang menjadi kebenaran yang kamu memang adopsi dari mengumpulkan banyak fakta dari orang-orang yang lain dan gak cuma pertemanan kalian. Nah, ini harus dilakukan. Jika ternyata mereka gak mau diajak berdamai, cuekin aja, biarin aja. Selama mereka tidak menyentuh kamu, selama mereka tidak melakukan sesuatu yang abusing itu meninggalkan bekas dan berusaha untuk benar-benar merugikan kamu, maka udah cuekin aja. Tetapi ingat, saat ternyata sesuatu dilakukan, mereka menyentuh kamu, memukul, melakukan tindakan fisik, mendorong, atau menghina yang sifatnya sudah tidak mengenakan di hati, kayak menghina orang tua kita, kondisi keluarga kita, bentuk tubuh kita, maka itu sudah saatnya kalian semua melaporkan ini kepada sesuatu yang memang ya menaungi kalian. Kalau di sekolah, lapor kepada pihak sekolah. Keke mencoba lapor pada gurunya, lapor kepada kepala sekolah, lapor kepada semuanya. Dan ini memang harus nggak bisa kita tinggal diam. Sesuatu yang resmi kita akan laporkan. Bahkan kemarin juga saya lihat ada seseorang yang dibully di Facebook, terus kemudian melaporkan ke kepolisian. It's okay, nggak apa-apa seperti itu. Yang tidak diperbolehkan malah main hakim sendiri. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Aku tuh sekarang itu tadi aku pengen apa? Aku pengen banyak teman. Aku pengen kalau kerja di Jakarta banyak teman. Pause dulu. Nah, ini juga adalah cara yang lain. Perbanyak temanmu. Kumpulkan teman yang berseberangan dengan mereka. Cari pendukung. Ini adalah cara yang lain untuk mengatasi bullying. Dengan kalian mengumpulkan banyak orang, ini membuat sesuatu yang kamu hadapi sendiri ini akan lebih ringan. Dan dengan seperti ini kamu akan lebih merasa percaya diri karena ternyata banyak orang yang setuju dengan pendapatmu. Atau kalau tidak, temukan satu orang saja, tapi ini adalah orang yang kuat sekali. Seseorang yang so powerful, yang akan membuat si pembuli ini akan memutuskan untuk merubah sikap mereka. Nah, ini adalah cara yang lain juga untuk mengatasi bullying ini tadi. Jangan biarkan kalian dibully dan kalian diam saja. Ingat, cari seseorang atau dua orang atau banyak orang yang setuju dengan kalian. Atau kalau tidak, sedikit orang saja, tapi ini orang yang sangat powerful yang bisa menstop ini semua. Ini adalah tips yang berikutnya. Lanjut. Aku bakalan gak ketemu sama mama lagi, mama, karena mama itu kerja keras dari kecil membiayain aku. Aku juga marah sama ayahku, kenapa sih mereka harus cerai? Kenapa mereka harus cerai? Pas waktu sama mantan aku jadi kayak gini. Aku jadi banyak kejahatan. Pos. Ya, Jadilah tegas kepada diri sendiri dan semua orang. Mungkin orang akan mentertawakan, KK beauty vlogger, oke? Gak ada orang yang berhak untuk menghalangi kalian untuk jadi siapapun, apapun. Ingat, tidak ada satu orang pun yang berhak menghalangi kalian untuk jadi apapun yang kalian mau. Maka kalian harus tegas. Tegas kepada siapa? Bukan kepada orang lain. Tegas pada diri kalian sendiri bahwa sebenarnya apapun itu akan kembali kepada kalian. Jika bullying ini terjadi,
maka kalian harus bertanggung jawab untuk menghentikan ini tadi. Dan kalau ternyata hal ini tidak bisa dihindari lagi, dan kalau memang benar-benar udah parah banget, ada baiknya mendingan kamu pergi. Karena memang lingkungannya ini gak buat kamu. Dan ini akan toksik banget, so toxic, until ya kamu gak akan bisa, dan ini akan merubah kamu. Sebelum satu hal yang buruk terjadi, mendingan kamu melipir aja. Udah, minta pindah sekolah, pindah kota, atau apapun itu. Start something new. Dan saat ini terjadi, buktikan kepada siapapun yang membuli kamu, suatu hari nanti kamu akan lebih sukses, dan apa yang mereka katakan itu tidak benar. Katakan hal itu pada diri kalian sendiri. Dan ini adalah sesuatu yang wajib kalian lakukan. Nah, itu adalah pesan saya untuk KK, untuk kalian semua juga. Tapi bagaimana kalian bisa membahagiakan orang lain kalau kalian sendiri tidak bahagia? Nah, silakan tonton. Dan ada banyak yang bisa kita ambil di sini. Kita akhirnya akan tahu KK ini sebenarnya seperti apa. Di balik semua tawa dan riangnya, ternyata dia menyimpan satu kegetiran yang sebaiknya kita nggak mengalami itu. Dan dia menyimpan satu pengalaman yang dia ternyata begitu jauh sama ibunya dan nggak merasakan kasih sayang ibu seperti yang saya dan kamu rasakan. Jadi kembali lagi, semua orang mengalami ceritanya sendiri. Semua orang mengenakan sepatu mereka masing-masing. Sebagai seseorang yang juga hidup berdampingan, ada baiknya kita tidak langsung mengomentari. Dan sebaiknya apapun pendapat kita terhadap orang lain, kita sampaikan kepada diri kita sendiri. Karena siapa tahu, dan memang sepertinya kita yang paling membutuhkan pendapat itu. Terima kasih sudah menonton konten ini. Tonton terus konten-konten seperti ini tadi ada di channel saya. Mungkin karena masih 1,6 juta subscribers, video-video seperti ini masih tertimbun dan gak terlihat. Ada banyak banget konten inspiratif, silahkan ditonton. Dan semoga semua ini bisa merubah hari kita untuk menjadi lebih baik, dan kita terhindar dari sesuatu yang sudah dialami oleh orang lain, sehingga kita gak perlu jatuh ke lubang yang sama. Terima kasih sudah menonton. Saya Denny Darko. Salam.